Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gus Namhari selaku dosen pengampu peradaban Islam, yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Masa Dinasti Umayyah Andalusia. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu kelompok 3 yang beranggotakan pertama Indah Aini BR Sagala yang akan memaparkan materi tentang awal berdirinya dan wilayah kekuasaan pada masa dinasti Umayyah Andalusia. Yang kedua yaitu Ruqayyatul Laila yang akan memaparkan materi tentang kemajuan dan penguasa pada masa dinasti Umayyah Andalusia. Yang ketiga ada Mirza Syah Jahanrian yang akan memaparkan materi kemunduran atau kehancuran yang terjadi pada masa dinasti Umayyah Andalusia. Dan terakhir ada Alfira Skargalu Hafidza yang akan memaparkan materi tentang nilai-nilai dasar peradaban pada masa dinasti Umayyah Andalusia. Baik, selanjutnya pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri pertama yang akan memaparkan materi tentang awal peradaban dan wilayah kekuasaan pada masa dinasti Umayyah Andalusia. Pada pemateri pertama saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan hasil kelompok 3 materi pertama yaitu Dinasti Umayyah Andalusia awal berdirinya dan wilayah kekuasaannya. Al-Andalus adalah nama dari bagian semenanjung Iberia Spanyol atau Portugal yang diperintah oleh orang Islam atau orang Moor antara tahun 711 dan 1492. Al-Andalus juga sering disebut Andalusia, tetapi penggunaan ini memiliki keambiguan dengan wilayah administrasi Spanyol modern Andalusia. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan awal berdirinya dinasti Umayyah Andalusia dan wilayah-wilayah kekuasaannya yaitu yang pertama Masjid Agung Damaskus atau Masjid Umayyah yang berdiri di kota tua Damaskus, Suriah. Yang kedua yaitu Bani Umayyah adalah kekhalifahan kedua yang didirikan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kekhalifahan ini resmi berdiri setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Pendiri dan khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan atau Muawiyah pertama yang menjadi gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab atau Utsman bin Affan. Pemerintahan Bani Umayyah berlangsung lebih dari 3 abad yang dibagi menjadi 2 periode, yakni periode pertama pada tahun 661 sampai 752 pusat pemerintahan di Damaskus. Yang kedua, periode kedua yaitu pada tahun 756 sampai 1031 di Cordoba, Spanyol. Tidak hanya masa pemerintahannya lama, Daulah Umayyah memiliki sejarah yang sangat panjang. Dinasti Umayyah Andalusia memperluas wilayahnya yang pertama di kota Spanyol, kota Baghdad, dan kota Andalusia. Hal yang membuat dinasti Umayyah Andalusia memperluas wilayah kekuasaannya yaitu untuk kemajuan dinasti pada saat itu juga dan sebagai perluasan wilayah negara bagian timur tengah seperti kota Andalusia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penguasaan dan kemajuan Bani Umayyah Andalusia. Tahan dinasti Umayyah di kawasan Andalusia akhirnya berdiri pada 16 Januari 929 Masehi. Dinasti Umayyah Andalusia kemudian dipimpin oleh beberapa penguasa besar selama masa pemerintahannya, dan secara garis besar ada 3 pemimpin yang sangat menonjol. Di pemimpin lainnya yaitu Abdurrahman yang berkuasa pada 931 Masehi sampai 961 Masehi, Al-Hakam II yang berkuasa pada 961 Masehi sampai 97 Masehi, dan Hisham II yang berkuasa pada 976 Masehi sampai 1009 Masehi. Pada periode pemerintahan 3 penguasa itulah di dinasti Umayyah di kawasan Andalusia mengalami perkembangan yang sangat besar di berbagai bidang, terutama ekonomi dan kebudayaan. Sebagai bukti
besarnya kekuasaan dinasti Umayyah. Ketika itu didirikan bangunan-bangunan megah yang salah satunya Masjid Cordoba dan Universitas Cordoba. Pembangunan kota yang cukup masif pun ikut membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat yang tinggal di kawasan Andalusia. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirza Saji Andrian. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemunduran dan kehancuran dari dinasti Umayyah di Andalusia atau di Spanyol. Nah, kemunduran dinasti Umayyah di Andalusia ini disebabkan adanya beberapa faktor. Yang pertama yaitu konflik Islam dengan Kristen. Dikarenakan para penguasa Muslim tak melakukan Islamisasi secara sempurna, padahal kehadiran Islam ini di Spanyol telah memperkuat rasa kebangsaan orang-orang Kristen di Spanyol. Nah, pertentangan pun tak terelakkan atau pertentangan pun terjadi pada abad ke-11 Masehi. Umat Kristen mengalami kemajuan yang pesat, sedangkan umat Islam mengalami kemunduran. Nah, umat Islam pun terusir dari Spanyol pada tahun 1492 Masehi. Yang kedua yaitu tidak adanya ideologi pemersatu. Salah satu kelemahan Umayyah Spanyol adalah tidak menempatkan para mu'alaf atau diperlakukannya sejajar dengan orang-orang Arab. Terus orang-orang Arab tidak pernah menerima orang-orang pribumi. Akibatnya merasa direndahkan dan kelompok etnis non-Arab akhirnya menggerogoti kekuasaan. Yang ketiga yaitu dari kesulitan ekonomi. Ini disebabkan dengan sibuknya konflik antara Islam dan Kristen mengakibatkan kelalaian untuk memperkuat sektor perekonomian. Hal itu mempengaruhi kondisi politik dan militer sehingga orang Kristen memanfaatkan untuk memerangi umat Islam dan dengan mudah untuk dapat ditaklukkan. Yang keempat, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Nah, akibatnya terjadi perebutan kekuasaan di antara ahli waris. Inilah yang membuat Bani Umayyah di Spanyol runtuh dan berubah dikuasai oleh raja-raja dari berbagai golongan atau yang disebut Muluk al-Tawaif atau timbulnya kerajaan kecil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang nilai peradaban apa saja yang terjadi pada masa dinasti Umayyah Andalusia. Yang pertama ada Masjid Cordoba yang sampai sekarang itu masih ada, didirikan pada tahun 786 sebelum Masehi dan menjadi masjid yang paling besar dan paling indah pada masanya. Saat ini bangunan tersebut beralih fungsi menjadi sebagai katedral kota atau sebagai tempat misa bagi umat Kristiani dan berganti nama menjadi Masjid Katedral Cordoba. Yang kedua ada Alhambra. Alhambra ini merupakan kompleks istana dan benteng yang megah yang dibangun oleh Sultan Muhammad bin Ahmad. Saat ini istana tersebut menjadi tempat destinasi populer para pelancong muslim di dunia. Kompleks Alhambra ini terbagi menjadi 3 komponen, yaitu Istana Nasril, Benteng Al-Jazaba, dan Taman General Life. Al-Jazaba ini sebagai pusat pergerakan militer, kerajaan, dan pertahanan terakhir. Sedangkan Istana Nasrid ini menjadi rumah Sultan Nasrid, dan yang Taman General Life itu sebagai tempat rekreasi para keluarga istana. Yang ketiga ada Menara Giralda, di mana Menara Giralda ini dibangun oleh Khalifah Abu Yakub Yusuf dan dilanjutkan
oleh anaknya yaitu Abu Yusuf Yakub. Menara ini terkenal dengan keindahan arsitekturnya dan hiasan-hiasan emasnya. Pada tahun 1558. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan dan masukan, kami persilahkan. Terima kasih kepada Bapak Gusnam Haris dan teman-teman sekalian. Semoga materi yang apa kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kami memaparkan materi maupun dalam kami bertutur kata. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.